Tribuners, ketemu lagi nih dengan Tribunnews Podcast. Semoga Tribuners dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, beberapa hari lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, biasanya momen Idul Adha ini para ibu-ibu atau mungkin keluarga ini sudah menyiapkan ya resep olahan daging, baik daging kambing maupun daging sapi. Nah, di edisi Tribunnews Style kali ini, Gilang mau bahas soal kandungan dan juga manfaat dari daging kambing. Nah, daging kambing ini Tribuners merupakan salah satu sumber protein hewani. Meski digadang-gadang bisa memicu kolesterol, daging kambing ternyata memiliki banyak nih manfaat buat kesehatan. Dikutip dari sejumlah sumber, daging kambing ternyata memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang lebih rendah daripada daging sapi. Dalam 100 gram daging kambing, mengandung sekitar 109 kalori dan 20,6 gram protein. Sementara itu, kandungan lemaknya hanya mencapai 2 gram saja. Nah, daging kambing ini juga rendah kolesterol dan tidak mengandung karbohidrat, Tribuners. Nah, apa sih nutrisi daging kambing? Dibandingkan jenis daging merah lainnya, ternyata daging kambing mengandung lemak dari kolesterol yang lebih rendah. Daging kambing juga mengandung zat besi bermanfaat dan potasium penstabil jantung dalam jumlah yang besar. Nah, kadar natrium dalam daging kambing nih Tribuners juga tergolong rendah sehingga bermanfaat bagi penderita gangguan tekanan darah. Sayangnya nih, dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Food Protection 2015 membuktikan daging kambing mengandung sejumlah patogen berbahaya bagi kesehatan. Itu sebabnya diperlukan proses pengolahan yang lebih tepat untuk meminimalisir risiko kesehatan saat mengonsumsi daging kambing. Nah, lalu manfaat daging kambing apa aja sih? Nah, ini ada beberapa manfaatnya. Nomor 1, mencegah kanker. Daging kambing mengandung CLA atau conjugated linoleic acid atau asam lemak yang dikenal mampu mencegah kanker dan meminimalisir risiko peradangan. Selain itu Tribuners, kandungan selenium dan klorin dalam daging kambing juga membantu kita untuk meminimalisir risiko terkena penyakit kronis ini. Kedua, manfaatnya adalah antiinflamasi. Daging kambing mengandung zat antiinflamasi. Oleh karena itu, mengonsumsinya bisa menghambat peradangan di pembuluh darah dan menstabilkan detak jantung. Manfaat ketiga dari daging kambing yaitu membakar lemak. Nah, daging kambing kaya akan vitamin B yang membantu tubuh membakar lemak. Selain itu, daging kambing juga rendah lemak jenuh dan tinggi protein sehingga cocok dikonsumsi saat diet. Tuh, kabar gembira kan ya buat yang lagi diet. Nah, manfaat keempat yaitu mencegah anemia. Mengonsumsi daging kambing membantu mencegah anemia, khususnya untuk ibu hamil dan wanita yang sedang menstruasi. Daging kambing juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah bayi cacat lahir. Manfaat kelima nih Tribuners yaitu meningkatkan kesehatan mental. Nah, ternyata dalam daging kambing ini mengandung vitamin B12 yang membantu meredakan stres dan juga depresi. Kemudian manfaat keenam, mencegah stroke dan gangguan ginjal. Daging kambing juga tinggi asam lemak omega 3 namun rendah kalium dan natrium. Itu sebabnya mengonsumsi daging kambing membantu mencegah penyakit ginjal dan juga stroke. Manfaat ketujuh yang terakhir Tribuners yaitu menjaga kesehatan tulang. Daging kambing mengandung kadar kalsium yang tinggi yang membantu mendukung pertumbuhan tulang. Nah itu ya, ada 7 manfaatnya. Tapi nih, nggak bisa sampai di situ aja. Ada efek samping yang bisa ditimbulkan. Nah, mitos mengenai daging kambing sebagai penyebab kolesterol dan tekanan darah memang ada benarnya juga nih Tribuners. Namun, hal itu hanya terjadi jika dikonsumsi berlebihan. Nah, tak masalah jika kita mengonsumsi daging kambing karena manfaatnya yang tinggi, tapi kita harus mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar Tribuners agar efek samping tersebut tidak terjadi. Jadi harus diperhatikan ya nanti pas momen Idul Adha, Idul Kurban, jangan terlalu banyak makan sate kambingnya, olahan-olahan kambingnya harus tetap dijaga Tribuners ya. Oke, sampai di sini dulu Tribunnews Podcast di edisi kali ini di Tribunnews Style. Jangan lupa untuk follow di Spotify Tribunnews Podcast dan juga subscribe di YouTube tribunnews.com. Bye-bye.